Izin Bang, perkenalkan nama saya Denitra Octavia Pranginain dengan NIM 11S25059. Di sini saya akan menjelaskan tugas Modsim praktikum saya pada P5. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihannya. Di sini saya akan menjelaskan lengkap program simulasi Monte Carlo estimasi waktu proyek. Yang dimana yang pertama itu pertama-tama akan melakukan import library, di mana ada Streamlit sebagai membangun aplikasi web interaktif, lalu ada NumPy perhitungan numerik dan random sampling, lalu ada Pandas gunanya untuk pengelolaan data berbentuk tabel, lalu ada Plotly visualisasi grafik interaktif, dan juga Warnings itu sebagai menyembunyikan warning agar outputnya itu nanti bersih. Selanjutnya itu adalah konfigurasi aplikasi Streamlit. Di sini saya yang pertama itu digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi, yang contohnya itu kayak judul halaman, icon, layout lebar atau wide, lalu RC lebar langsung terbuka. Kemudian nanti akan ditambahkan CSS styling menggunakan ST Markdown ini, dimana itu nanti gunanya itu untuk mempercantik tampilan seperti header, card, dan juga box informasi. Selanjutnya itu ada kelas Project Stage, yaitu pemodelan tahapan proyek, yang dimana nanti kelas ini digunakan untuk mempresentasikan setiap tahapan proyeknya, yang dimana ada atribut utamanya itu seperti self-optimistic, most likely, dan juga pessimistic, dimana ketiga parameter ini membentuk distribusi triangular. Lalu fungsi sampling durasinya itu ada base duration, ada ini di sini ada trace occur, duration, dan juga lainnya, dimana itu nanti gunanya itu untuk menghasilkan durasi acak sesuai distribusi probabilitas. Selanjutnya itu ada penanganan risiko, dimana penanganan risiko ini ada yang pertama itu ada risiko diskrit ini. Nah, dimana nanti itu jika risiko yang terjadi maka durasinya akan bertambah. Lalu ada risiko continue yang ini, dimana itu nanti variasi produktivitasnya itu mempengaruhi durasinya. Selanjutnya itu ada kelas Monte Carlo Simulation, dimana kelas utama untuk menjalankan simulasinya. Lalu selanjutnya itu inisialisasi tahapan menggunakan initialize stage dan juga stage name, dimana itu nanti stage name ini gunanya itu untuk mengubah konfigurasi menjadi objek tahapan. Lalu menjalankan simulasinya itu ada result PD data frame, dimana itu nanti ini nanti itu gunanya itu untuk menyimpan hasil simulasinya. Lalu ada result stage name, untuk gunanya itu setiap tahap nanti menghasilkan durasi acak. Lalu selanjutnya menghitung dependensi, dimana nanti menggunakan if not depth yang ini, dimana nanti tahapan dimulai setelah dependensi selesai. Nah, lalu selanjutnya ada total durasi proyek. Nanti total durasi proyek itu akan menghasilkan result total duration, dimana nanti durasi proyeknya itu ditentukan oleh tahapan terakhir selesai. Selanjutnya itu ada analisis critical path. Nah, di analisis critical path ini ada probability critical itu NP-min is critical, itu gunanya itu untuk menghitung peluang suatu tahap menjadi jalur kritis. Lalu ada correlation, itu nanti gunanya itu untuk mengukur hubungan dengan total durasinya. Selanjutnya itu ada analisis kontribusi risiko atau analis risk contribution. Nah, di sini nanti ada total variation, self simulation result, total duration var. Lalu ada contribution, stage cover, strip, total var kali 100. Nah, ini gunanya itu untuk menentukan kontribusi tiap tahap terhadap variabilitas total proyek. Selanjutnya itu ada fungsi visualisasi. Nah, fungsi visualisasi Plotly, dimana program ini itu memiliki banyak sekali fungsi visualisasi. Contohnya itu yang pertama ada distribusi durasi. Nah, pada distribusi durasi ini menggunakan Go histogram, dimana itu nanti akan menampilkan histogram durasi proyeknya. Lalu ada confidence interval, dimana nanti menggunakan CI 95, dimana itu menentukan rentang kepercayaannya. Lalu ada probabilitas penyelesaian.
menggunakan prop npmin result total duration lebih kecil sama dengan deadline. Nah, ini nanti gunanya itu untuk sebagai peluang selesai sebelum deadline-nya. Lalu ada box plot tahapan, dimana box plot tahapan ini menggunakan GoBox, dimana GoBox ini gunanya itu untuk menampilkan variasi durasi tiap tahap. Lalu ada heatmap korelasi, yaitu correlation matrix result list stage keys core. Nanti gunanya itu untuk menunjukkan hubungan antar tahapannya. Lalu masuk ke fungsi main atau fungsi utamanya. Nah, fungsi utama Streamlit. Di sini kita menggunakan dev main, dimana nanti ada yang pertama itu header aplikasinya menggunakan ST Markdown. Nah, itu nanti gunanya itu untuk menampilkan judul dan juga deskripsinya. Selanjutnya itu sidebar konfigurasi. Untuk sidebar konfigurasi menggunakan num simulation ST sidebar slider. Nanti gunanya itu untuk mengatur jumlah iterasi. Selanjutnya itu konfigurasi tahapan default. Nah, nanti menggunakan default config, yang dimana ada analisis kebutuhan dan lainnya. Jadi itu gunanya itu untuk menentukan satu itu durasi tiap tahap, lalu ada risiko dan juga dependensinya. Selanjutnya itu adalah input pengguna. Nah, pada input pengguna itu nanti ada kayak ST number input, dimana itu akan mengubah nilai optimistik, most likely, dan juga pesimistik. Lalu selanjutnya itu menjalankan simulasi. Nah, menjalankan simulasi ini nanti menggunakan run simulation, stcdebar _button lalu run simulation. Nanti akan hasilnya itu ada result sama dengan simulator saat dan run simulator. Nanti simulasinya itu misalkan dijalankan saat tombol ditekan. Yang ini jalankan saat tombol ditekan. Lalu ada penyimpanan state. Penyimpanan state itu menggunakan station state simulation result sama dengan result. Nanti itu gunanya agar data itu tidak hilang saat di reload. Lalu selanjutnya ada menampilkan hasilnya. Yang pertama itu bagian pertama ada statistik utama. Itu menggunakan mean duration sama dengan total duration kali mean, dimana itu akan ditampilkan dalam bentuk chart, yaitu mean, median, CI 80% dan CI 95%. Selanjutnya itu ada visualisasi dengan tabs. Di sini ada tab 1, tab 2, tab 3 dan juga tab 4. Tab 4 sama dengan ST tabs, dimana itu nanti tabnya itu terdiri dari distribusi. Yang ini ada distribusi, ada probabilitas, ada analisis tahapan dan juga risiko. Nah, selanjutnya itu ada analisis deadline. Analisis deadline ini menggunakan probe target, dimana itu npmin total duration lebih kecil sama dengan target deadline. Nanti gunanya itu untuk menampilkan peluang selesainya tepat waktu. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini menggunakan safety buffer sama dengan np percentil total duration 80 dikurang mean duration, dimana itu akan memberikan safety buffer dan juga contingency reserve. Selanjutnya itu informasi teknis. Nah, pada bagian kelima ini nanti akan ditampilkan parameter simulasi, yaitu jumlah iterasi, jumlah tahapan dan juga konfigurasi tiap tahap. Selanjutnya itu ada kondisi jika belum selesai. Nah, nanti kondisi jika belum selesai ini menggunakan if station state simulation result is known. Jadi itu menampilkan instruksi untuk menjalankan simulasinya. Lalu selanjutnya itu ada footer, dimana menggunakan ST Markdown, dimana itu menampilkan informasi bahwa hasil bersifat probabilistik. Dan yang terakhir itu menjalankan aplikasinya atau menjalankan program menggunakan if name sama dengan main, dimana itu menjalankan fungsi utama. Gunanya itu menjalankan fungsi utama. Maka sekian sekian pemaparan saya terhadap tugas praktikum Moksim pada P5 ini, kiranya dapat dimengerti. Jika saya ada salah bicara, maka mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.